Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Realisasi penggunaan dana DAK itu untuk kegiatan pengawasan obat dan makanan oleh pemerintah Kabupaten Kota ini rendah, karena itu dikurangi. Dalam persiapan, sekarang kita pengambilan vaksin di provinsi, kemudian untuk selanjutnya besok kita laksanakan sosialisasi dengan. Selamat pagi, dari kawasan Bukit Woleo Indah, Jalan Bakti Abri, Kota Bau-Bau, inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Tahun 2022, Kota Bau-Bau dan 3 kabupaten lainnya di Kepulauan Buton tidak mendapatkan DAK dari BPOM RI untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. Kabupaten Buton Tengah menargetkan 14.668 pelajar usia 6 hingga 11 tahun berhasil mendapatkan suntikan vaksin. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Jumat 21 Januari 2021 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kita awali berita yang pertama, kami update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah memperbaharui informasi perkembangan kasus harian COVID-19 pada Kamis 20 Januari 2022. Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, tercatat 2.116 kasus baru positif COVID-19 dan data tersebut terhitung hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Kamis siang. Sehingga secara akumulatif ada 4.270.764 kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan data tersebut, kasus baru positif COVID-19 tersebar di 25 provinsi dan tercatat 9 provinsi yang tidak mengalami penambahan kasus baru COVID-19, yaitu Aceh, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Kemudian terdapat 5 provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi. Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta, 1.155 kasus baru, Jawa Barat 401 kasus baru, kemudian Banten 276 kasus baru, Jawa Timur 89 kasus baru, dan Bali 43 kasus baru. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Tahun 2022, Kota Bau-Bau dan 3 kabupaten lainnya di Kepulauan Buton tidak mendapatkan DAK dari BPOM RI untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. Satu-satunya wilayah kerja Loka POM Bau-Bau hanya Buton Selatan penerima dana tersebut di tahun ini. Dan selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Sasaran yang ingin dicapai Kabupaten Buton Tengah untuk vaksinasi ini sejumlah 14.668 pelajar. Kepala Dinas Kesehatan Buton Tengah Kasman mengungkapkan setelah keluar aturan baru dari Kementerian Pusat, pihaknya langsung menjemput vaksin di provinsi untuk persiapan vaksinasi yang mendominasi pelajar sekolah dasar itu. Meski tidak menyebutkan kapan vaksinasi anak akan dimulai di Buton Tengah, namun ia berkomitmen akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah tuntas tahapan sosialisasi di Puskesmas, sekolah-sekolah, TNI Polri hingga lintas sektor lainnya. Kami di Buton Tengah ya baru dalam persiapan, sekarang kita pengambilan vaksin di provinsi, kemudian untuk selanjutnya besok kita laksanakan sosialisasi dengan para kepala sekolah, kepala puskesmas, kemudian polsek,
dan Ramil dan instansi terkait, ya seperti itu, terkait pelaksanaan vaksinasi anak sekolah di Buteng. Rencananya, kata Kasman, pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan di 14 pelayanan kesehatan. Ia meramalkan vaksinasi sekolah dipastikan akan memakan waktu lama dibandingkan kegiatan vaksinasi tingkat umum usia 12 tahun ke atas. Sesuai dengan panduan Kementerian Kesehatan, jenis vaksin akan diberikan adalah Sinovac. Dinas Kesehatan berkomitmen akan melakukan sistem jemput bola antar sekolah untuk mempercepat capaian target. Selain itu juga sebagai upaya menghindari kerumunan dan mempermudah mobilisasi anak. Hingga 18 Januari, vaksinasi secara umum di Buton Tengah sudah mencapai 60,78%. Harapan saya setelah nanti sosialisasi dengan pihak sekolah dan petugas kesehatan lintas sektor, ini tetap kita tindak lanjuti di tingkat kecamatan, apakah itu dikumpul di satu tempat atau kita ambil per sekolah dengan menghadirkan orang tua. Sebelumnya pemerintah daerah dibuat galau lantaran aturan pelaksanaan vaksinasi hanya bisa digelar oleh daerah yang cakupan vaksinasi lansia dan dosis 2-nya di atas 50%. Namun turunnya aturan baru dari pusat membuat beberapa daerah di Kepulauan Buton sudah mulai mempersiapkan tahapan demi tahapan vaksinasi anak 12 tahun ke bawah itu. Woode Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Kami mohon maaf, saudara, informasi yang baru Anda dengarkan terkait Kabupaten Buton Tengah menargetkan 14.668 pelajar usia 6 hingga 11 tahun berhasil mendapatkan suntikan vaksin. Tahapan saat ini yang dilalui pemerintah daerah adalah sosialisasi di tingkat sekolah dan lintas sektor. Dan kita ke informasi lainnya. Gara-gara curi motor oknum tukang ojek di Bau-Bau diamankan polisi. Tanpa diketahui, tersangka juga mencuri motor sesama profesinya tukang ojek bernama La Iwan, warga Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton yang saat itu sedang memarkirkan kendaraannya di bawah pohon. Dan mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Woode Sabaria. Seorang pria inisial DH alias Dede, warga asal Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, nampaknya akan mendekam 7 tahun dalam kurungan penjara lantaran terlibat dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pria berusia 24 tahun itu sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek terpaksa diamankan polisi karena diduga mencuri motor pada Senin 20 Desember 2021 lalu di asrama Unidayan Kelurahan Kato Bengke, Bau-Bau. Walau tak saling mengenal, tanpa diketahui tersangka juga mencuri motor sesama profesinya tukang ojek bernama La Iwan 24 tahun, warga Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo menyebutkan, pelaku mencuri motor saat sedang berada di rumah kos temannya. Saat teman pelaku sedang sholat, ia lalu melihat motor terparkir di bawah pohon. Saat itu ia langsung melancarkan aksinya. Dari hasil pemeriksaan baru kali ini melakukan aksinya. Namun tetap kita atensi dan antisipasi manakala karena mengingat pelaku sudah saya nyatakan ini sebagai niat spesialis karena menggunakan kunci T. Oleh sebab itu kita bendung, kita cegah agar pelaku tidak melancarkan aksinya di kemudian hari atau kita paling tidak kita pangkas jaringan-jaringan daripada pelaku curian mobil. Lanjut Kapolres, pelaku melancarkan aksinya bermodalkan kunci T. Hanya hitungan detik, motor sudah langsung dibawa kabur. Atas laporan korban Iwan, selain meringkus pelaku, jajaran Polsek Murhum Polres Bau-Bau juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, kunci T, dan mata kunci T terbuat dari besi. AKBP Erwin menambahkan, pelaku berhasil diamankan 21 Desember lalu di Kelurahan Palabusa bersama barang bukti. Ia juga menegaskan, belum ada indikasi pelaku adalah jaringan curanmor. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku baru pertama kali mencuri. Kendati demikian, pihaknya tetap mendalami kasus tersebut untuk mengetahui pelaku terlibat jaringan atau tidak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dede dikenakan pasal 363 K3E KUH Pidana dengan ancaman paling lama 7 tahun serta pasal 363 K5E KUHP Pidana. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
Tahun 2022, Kota Bau-Bau dan 3 kabupaten lainnya di Kepulauan Buton tidak mendapatkan DAK dari BPOM RI untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. Satu-satunya wilayah kerja Lokapom Bau-Bau hanya Buton Selatan penerima dana tersebut di tahun ini. Dan selengkapnya kembali dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan POM Sultra Yosep Nahaklau menyebutkan tahun 2022 Bau-Bau dan 3 kabupaten lainnya di Kepulauan Buton tidak mendapatkan dana alokasi khusus atau DAK dari BPOM Pusat. Hal itu diungkapkan Yosep usai pelaksanaan MOU antara Balai POM Sultra dengan Pemkot Bau-Bau pada Rabu siang. Dari 5 wilayah kerja Lokapom Bau-Bau, hanya Buton Selatan satu-satunya penerima DAK tahun ini dengan serapan anggaran 85% di tahun 2020. Yosep mengatakan anggaran DAK tersebut bersumber dari bidang kesehatan bidang pengawasan obat dan makanan, peruntukannya untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. Kedua tidak mendapat. Nah ini karena berdasarkan evaluasi nasional, bukan di bau-baunya, evaluasi nasional ternyata serapan atau realisasi penggunaan dana DAK itu untuk kegiatan pengawasan obat dan makanan oleh pemerintah kabupaten kota ini rendah. Karena itu dikurangi. Yang untuk tahun 2022 itu kurang 50%, tinggal 50%-nya. Sehingga beberapa kabupaten tidak mendapat lagi. Termasuk Bau-Bau kena yang tidak mendapat. Yosep menambahkan yang menyebabkan Bau-Bau dan 3 kabupaten lainnya tidak kebagian DAK karena hasil evaluasi nasional, serapan dan realisasi anggarannya kurang. Ia optimis Bau-Bau bakal menerima kembali anggaran tersebut di tahun 2023 mendatang karena serapan anggarannya di tahun 2021 mencapai 88%. Kendati tidak ada DAK, ia berharap pemerintah daerah setempat dapat melaksanakan pengawasan karena sifat dana tersebut hanya pelengkap. Sementara PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengungkapkan mengenai tidak ada DAK untuk Kota Bau-Bau tahun ini, Monianse akan tetap melaksanakan pengawasan dengan memporsikan anggaran daerah kendati dalam keadaan terbatas. Kami akan menindaklanjuti dengan meminta dukungan dari Kementerian Kesehatan agar DAK pemantauan atau DAK pengawasan obat makanan itu kembali dikucurkan di Kota Bau-Bau untuk 2023. Kalau 2022 tidak ada, kita mau apa? Berarti pemerintah daerah harus menggunakan kapasitas yang ada. Sementara data Lokapom Bau-Bau, khusus Kota Bau-Bau, DAK pemerintah pusat tahun 2021 mencapai Rp497 juta, sedang kabupaten lainnya masing-masing Rp469 juta. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Sejak seminggu terakhir, Bau-Bau diguyur hujan deras dan disertai angin kencang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau (BPBD) Bau-Bau kembali mengingatkan warga agar selalu mewaspadai cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim menyebabkan pohon bahkan tiang listrik tumbang. Pendengar, ditambahkan lagi, hempasan ombak besar di pesisir pantai dan pelabuhan rakyat Bau-Bau membuat sebagian warung warga rusak. Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau, Laude Muslimin Hibali mengatakan, Satgas BPBD telah melakukan penebangan dan pembersihan pohon tumbang. Untuk itu, personil BPBD Bau-Bau disiagakan sebagai langkah antisipasi. Sehari sebelumnya, lanjut Muslimin, pohon tumbang juga di dekat restoran Lakeba dan belakang kantor wali kota Bau-Bau. Ia menghimbau dan kepada seluruh warga agar waspada dengan angin kencang dan hujan deras yang sedang melanda Bau-Bau. Utamanya jangan berlindung di pohon yang rimbun serta berpotensi tumbang karena sudah lapuk, bisa membahayakan keselamatan jiwa. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tahun 2022, Kota Bau-Bau dan 3 kabupaten lainnya di Kepulauan Buton tidak mendapatkan DAK dari BPOM RI untuk membiayai program kegiatan prioritas nasional di bidang kesehatan. Kabupaten Buton Tengah menargetkan 14.668 pelajar usia 6 hingga 11 tahun berhasil mendapatkan suntikan vaksin.
Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.